Kalau orang yang paham tidak bisa, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Seseorang diberikan makanan, dia tidak tahu itu hasil curian atau tidak. Diberikan oleh tetangganya, lalu dia makan. 3 hari kemudian dia tahu dari hasil curian, halal buat dia. Dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau dari awal dia tahu tetangganya mencuri dan dia tetap ambil, haram dari awal. Jelas ini, gitu kan? Jadi kalau seandainya dia tidak tahu hukum, maka semua yang sudah berlalu masuk di dalam halal bagi dia. Termasuk di sini jumhur ulama mengatakan halalnya seseorang yang sudah terlanjur berjalan KPR di tengah jalan. Beli rumah 15 tahun, di KPR kan rumah tersebut, berjalan 7 tahun baru tahu hukum. Masih sisa 8 tahun lagi. Dia mau bayar cash, nggak punya dana. Kalau seseorang mau transaksi jual beli yang benar, di akadnya adalah transaksi jual beli. Si A dan si B, si A mau membeli mobil atau mau membeli rumah. Datang kepada si B, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak punya duit, bisa kamu beliin saya? Saya mau beli rumah, harganya 1 miliar, bisa kamu beliin buat saya? Lalu si B berkata kepada si A, baiklah, saya akan berikan mobil 200 juta, saya akan berikan rumah 1 miliar. Tetapi mobil ini setelah saya beli dan rumah itu setelah saya beli, saya akan jual kepadamu dengan harga mobil itu 220 juta. Harga rumah itu 1,2 miliar. Kamu setuju nggak? Transaksi jual beli. Kalau saya sudah beli, saya akan jual dengan begitu. Kamu mau? Dia bilang iya. Baik. Boleh kamu bayar dalam 36 bulan, berapa bulan pun, berapa tahun disepakati, nggak masalah. Cicilannya sah. Karena transaksinya jual beli. Bagaimana memahami dengan akad ribawi? Akad ribawi yang tidak dibolehkan adalah pihak A mendatangi pihak B tadi, individu atau instansi, lalu dia berkata, saya akan beli mobil 200 juta, saya akan beli tanah 1 miliar, boleh kamu belikan? Maka pihak B mengatakan, baik, saya siap. Semuanya saya akan lakukan, saya akan beli. Lalu ditulislah akadnya adalah pihak B meminjamkan uang senilai 200 juta, bukan membelikan mobil, meminjamkan uang. Jadi hukumnya jadi pinjaman. Yang tadi saya bilang dari awal jadi riba. Gak bisa ini. Transaksi jual beli beda dengan riba, hanya masalah tipis saja. Masalah akad. Pihak B meminjamkan uang sebesar 200 juta yang akan dikembalikan dalam 36 bulan dengan bunga sekian. Akad jual beli, akad hutang piutang dan berbunga, ribawi. Nggak boleh. Berarti kalau dari sini kita paham sebuah hukum, bolehkah saya KPR? Boleh, tapi akadnya jual beli. Harus jelas. Mobil ini saya berikan kamu, saya jual kepada kamu sekian. Boleh. Dicicil boleh, di cash boleh. Nggak masalah. Boleh orang yang memodali mengambil untung, tidak ada masalah. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Itu karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Bagaimana bisa sama? Saya sudah kasih contoh akad tadi. Beda. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Rabb-nya, sudah sampai kepadanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, lalu dia berhenti, stop, saya tidak mau lagi riba. Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Bagaimana Ustaz, rumah saya yang saya tinggalin sekarang, mobil yang saya pakai, ya, baju yang saya beli, sepatu yang saya beli, semuanya dari hasil riba dulunya. Saya sekarang baru tahu hukumnya. Allah mengatakan, falahu ma salaf. Milik dia yang sudah lalu. Allah anggap halal. Kalau dia tidak tahu hukumnya. Kalau pura-pura tidak tahu hukum, berdosa. Kalau misalnya dia bilang, toh nanti kalau saya berhenti satu waktu riba, Allah mengatakan falahu ma salaf. Dia akan dapatkan apa yang telah berlalu. Ini bagi orang yang tidak faham. Kalau orang yang faham tidak bisa, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Seseorang diberikan makanan, dia tidak tahu itu hasil curian atau tidak. Diberikan oleh tetangganya, lalu dia makan. 3 hari kemudian dia tahu dari hasil curian, halal buat dia. Dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau dari awal dia tahu tetangganya mencuri dan dia tetap ambil, haram dari awal. Jelas ini, gitu kan? Jadi kalau seandainya dia tidak tahu hukum, maka semua yang sudah berlalu masuk di dalam halal bagi dia. Termasuk di sini jumhur ulama mengatakan halalnya seseorang yang sudah terlanjur berjalan KPR di tengah jalan. Beli rumah 15 tahun,
di KPR-kan rumah tersebut, berjalan 7 tahun baru tahu hukum. Masih sisa 8 tahun lagi. Dia mau bayar cash, nggak punya dana. Dia mau berhentikan, kalau sistem ribawi bisa disita rumahnya, ada gharar, ditarik, disita, rugi. Cicilannya hilang, rumahnya hilang, ini haram semua ini. Bagaimana caranya? Kata ulama, dia lanjutkan KPR-nya. Tapi dia tidak membuka kembali pintu riba baru. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Artinya Allah bisa ampuni, bisa enggak, tapi di sini yang sudah berlalu didapatkan. Makna yang lain dari tafsir ayat ini adalah Allah lebih tahu niatnya. Kalau dia cuma bilang di depan temannya, iya saya mau berhenti untuk menghalalkan apa yang telah diambil saya, ternyata dibuka lagi pintu KPR baru, dibuka lagi pintu ini baru. Dan subhanallah, penyakit riba itu penyakit yang berantai. Makanya teman-teman kita yang masih bergerak di bidang ribawi ini, seringkali pasti sistemnya akan sama, mengejar lagi orang yang bisa membayar dengan bagus untuk terikat lagi dengan riba yang baru, riba yang baru, riba yang baru, terus menerus. Dikatakan di sini, barang siapa yang mengulangi kembali lagi buka pintu riba baru, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Makna kekal di dalamnya adalah setiap dosa besar, saudaraku, zina, riba, durhaka dengan orang tua atau apa saja, kalau orang terjerumus dalam perbuatan dosa itu dengan mengakui itu sebuah dosa, itu dosa besar. Dosa besar. Dia zina, dia tahu itu dosa besar, dia lakukan, dia tahu dosa, dia akuin, dia nyesal sama Allah, dia lakukan. Maka dia hukumannya adalah dosa besar. Tapi kalau ada orang yang membangkang, dia mengatakan zina itu bukan salah, Allah nggak larang kok, nggak masalah. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, hukumnya kufur nih. Hati-hati. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan dalam hal-hal yang membatalkan keislaman adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan.